Media Vietnam heboh lihat betapa siapnya timnas Indonesia kalahkan timnas Cina. Sebut skuad Patrick Kluivert begini. Timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Cina pada bulan Juni mendatang sebagai bagian dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain pada bulan Maret lalu. Dunia pun ikut heboh ketika tim yang dianggap punya kualitas tinggi tersebut tak berkutik di hadapan timnas Indonesia. Kini mata dunia kembali tertuju pada persiapan timnas Indonesia menghadapi Cina, termasuk media Vietnam yang mengulas bagaimana kesiapan timnas Indonesia untuk kalahkan Cina. Pada pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia menderita kekalahan melawan Cina dengan skor 2-1. Namun kali ini timnas Indonesia dianggap punya kemampuan untuk bisa balas dendam kepada Cina. Media Vietnam pun ikut yakin apabila timnas Indonesia mampu untuk kalahkan Cina pada bulan Juni mendatang. Bintang-bintang timnas Indonesia mengancam tim Cina dengan menyatakan, balas dendam, pada lawan mereka di Asia Barat setelah kekalahan sebelumnya, tulis media Vietnam Soha. Media Vietnam Soha menyoroti komentar salah satu pemain timnas Indonesia yang begitu percaya diri menyatakan bahwa timnas Indonesia siap kalahkan Cina. Pemain Indonesia ini mengumumkan bahwa ia dan rekan satu timnya akan mengalahkan Cina di laga kandang di kualifikasi Piala Dunia, tulis media Vietnam Soha. Begitupun media dari Indonesia yang yakin bahwa timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina. Media Indonesia menilai saat ini timnas Indonesia punya peluang lebih besar dari sebelumnya untuk membidik, balas dendam, ke Cina, sekaligus memanfaatkan balapan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media Vietnam Soha. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia menjelang dua pertandingan penting. Eliano Rejders dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang keturunan Belanda ini harus absen karena alasan keluarga. Istrinya sedang dalam proses melahirkan anak pertama mereka di Belanda. Keputusan final diambil setelah rapat koordinasi antara PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Semua pihak memahami situasi personal yang dialami Eliano. Patrick Kluivert menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemain PEC Zwolle tersebut. Keluarga adalah prioritas utama, tegas pelatih berusia 48 tahun itu. Tim pelatih kini harus melakukan penyesuaian skuad untuk menghadapi tantangan berat. Meski begitu, Kluivert tetap optimistis dengan kekuatan tim yang tersisa. Eliano sendiri mengucapkan terima kasih atas pengertian yang diberikan PSSI dan supporter. Dia berjanji tetap memberikan dukungan moral dari kejauhan. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat tanpa sosok Eliano. Laga pertama melawan Tiongkok di Jakarta pada 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan kedua akan digelar di Osaka melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Kedua laga ini sangat menentukan nasib Indonesia di grup C kualifikasi. Eliano telah tampil 3 kali bersama timnas Indonesia sejak debut pada Oktober 2024. Kontribusinya sebagai gelandang tangguh akan sangat dirindukan tim. Lantas siapa pemain yang layak untuk menggantikan posisi Eliano? Apakah pemain lokal atau harus menaturalisasi pemain terlebih dahulu? Menjelang laga penting antara timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert mulai melancarkan psiwar. Pelatih asal Belanda itu mengklaim sudah menyiapkan taktik khusus untuk menghadapi kekuatan Cina. Timnas Indonesia akan menjalani perjuangan mereka di grup C ronde ketiga, dan dua pertandingan krusial telah dijadwalkan pada Juni 2025. Pada 5 Juni mendatang, Jai Itzes dan kawan-kawan akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, disusul pertandingan melawan Jepang 5 hari kemudian, yakni pada 10 Juni 2025. Kedua laga ini sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Sebagai catatan, dalam 8 pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia meraih 3 hasil imbang, 2 menang dan 3 kali kalah, sehingga tertahan di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Meski melawan Cina yang merupakan tim kuda hitam, Patrick Kluivert tetap optimis. Cina memang tim yang sulit dikalahkan, tetapi saya tahu cara menghadapi mereka dan punya cara untuk mengalahkannya, ujar Kluivert. Kekalahan dari timnas Cina di pertandingan pertama tentu akan membuat motivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik di depan para supporter timnas Indonesia di Jakarta. Lanjutnya, melawan Cina, lini tengah timnas Indonesia harus solid.
Jika tidak, kisah pilu 15 Oktober tahun lalu bisa terulang di Gelora Bung Karno 5 Juni nanti. Selama 2024, Indonesia kerap memakai dua gelandang. Pilihannya antara Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon. Namun, formasi ini berubah pada 2025 begitu Patrick Kluivert datang. Ketika melawan Australia, dua pemain yang dipercaya Patrick Kluivert menjadi jantung permainan Indonesia adalah Tom Haye dan Nathan Choyaon. Hasilnya, Indonesia dilumat Australia 1-5. Saat berjumpa Bahrain, Patrick Kluivert memasang Joey Pelupesi bersama Tom Haye. Rupanya, duet ini tampil solid. Joey Pelupesi main sederhana, gesit, juga cerdik. Aksinya tak menonjol, tetapi dampaknya signifikan. Akankah duet Tom Haye dan Pelupesi akan dipermanenkan? Kiranya tak ada alasan untuk mengesampingkan duet pemain kaya pengalaman tersebut. Apakah ini tanda bahwa Ivar Jenner akan tersisih? Ivar Jenner sepertinya harus rela disimpan Patrick Kluivert. Namun, bukan berarti harus pasrah, sebab segala kemungkinan bisa terjadi. Pasalnya Tom Haye jarang tampil penuh 90 menit. Pemain yang baru berpisah dengan Almere City ini dominan diganti pada babak kedua. Ini kans bagi Ivar Jenner untuk mengambil posisi itu. Hanya saja, Ricky Kambuaya juga punya potensi jadi pilihan. Patrick Kluivert telah memberinya kesempatan saat melawan Bahrain. Ricky Kambuaya tampil impresif di waktu yang sangat sempit. Bukan tidak mungkin, Ricky Kambuaya jadi pilihan saat Tom Haye terkendala. Apalagi Ricky Kambuaya punya umpan-umpan terobosan tajam serta gocekan licin bak belut. Dalam situasi ini Nathan Choyaon tak bisa tinggal diam. Pemain yang beroperasi di sisi kiri ini niscaya akan berjuang keras agar menjadi pilihan di jantung timnas. Persaingan ketat berarti pula bakat-bakat hebat siap melesat. Ini situasi positif bagi timnas Indonesia. Asa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kian terbuka. Akhirnya, setelah setiap agenda timnas Indonesia selalu ada pemain naturalisasi baru, kali ini bersih, PSSI menunda proses naturalisasi skuad Garuda. Bagi pelatih, hadirnya pemain baru dengan kualitas mumpuni selalu memberi angin segar. Namun, sering juga ada kendala yang membuat permainan tak lancar. Chemistry antar pemain biasanya jadi biang kerok. Pemain yang baru datang tak bisa langsung nyetel atau paham gaya bermain rekannya. Kendati sering disangkal, ini fakta nyata. Kini Patrick Kluivert tak berhadapan dengan situasi tersebut. Saat ini tak ada pemain baru yang harus berkenalan dengan kultur sepak bola serta budaya sebuah bangsa yang baru. Dan, urusan chemistry ini selalu terkorelasi dengan jantung. Para pemain yang memompa denyut permainan atau menjadi penyambung antar lini permainan di atas lapangan. Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Ricky Kambuaya, dan Joey Pelupesi kiranya jadi penyambung lidah permainan timnas Indonesia ala Patrick Kluivert. Tom Haye yang disebut profesor tentu saja jadi poros utama. Visi bermainnya paling menonjol dan didukung umpan panjang akurat. Mata Tom Haye jeli melihat situasi permainan kawan dan lawan. Mungkin belum ada pemain yang kualitasnya setara Tom Haye, tetapi bakat yang lain tak kalah menjanjikan. Pendekatan gelandang lainnya sangat berbeda dengan gaya Tom Haye. Dalam situasi ini, dibutuhkan gelandang perusak pendamping yang tak kalah cerdik.
Untuk saat ini sosok yang tampak ideal mendampingi Tom Haye adalah Pelupesi meski baru bermain sekali. Satu yang pasti, Cina akan bermain menunggu. Mereka akan menumpuk pemain di tengah dan belakang. Sambil bermain sabar, mereka akan mencari titik lemah serangan balik. Karenanya timnas Indonesia tak boleh terpancing. Pemain kaya pengalaman sangat dibutuhkan untuk mengendalikan situasi seperti ini. Kabar baiknya, lini tengah Indonesia penuh bakat dan penuh persaingan yang ketat untuk dapat tempat bermain di lapangan. Pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Patrick Kluivert bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Malaysia. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Malaysia, Makan Bola menyoroti nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin lebar, PSSI dan Patrick Kluivert berencana menambah pemain di timnas Indonesia. Pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Eropa, tulis Makan Bola. Pemain yang dikaitkan adalah pemain AS Roma. Devin Rens back berusia 22 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Devin Rens pemain profesional di Serie A bersama AS Roma. Jika setuju dinaturalisasi, maka back berusia 22 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini belakang, tulis laporan tersebut. Kini skuad Garuda diisi pemain-pemain berkelas yang bermain di liga-liga top Eropa, lanjutnya. Ini tentu ancaman nyata untuk negara-negara di ASEAN, tak terkecuali Malaysia. Sekarang level Indonesia sudah berada jauh di atas kita. Malaysia, tulis Makan Bola. Nama lain yang ada dalam radar Morning Sport adalah wonderkid Vitesse, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki posisi sebagai gelandang serang. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan torehan 9 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan, tulis ulasan laporan tersebut. Nama terakhir yang muncul adalah pemain Liga 1 Inggris, Kenzo Goodman yang sekarang membela Derby County. Meski bermain di Liga 1 Inggris, dia akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia, tegas laporan Morning Sport. Memasuki hari ketiga pemusatan latihan atau training center, TC, timnas Indonesia di Bali, muncul rumor di tubuh skuad Garuda mengenai pencoretan Sandy Walsh. Bek sayap ini dikabarkan dalam kondisi cedera dan memerlukan waktu pemulihan cukup lama. Hingga Rabu 28 Mei 2025, Sandy Walsh belum bergabung dengan skuad timnas yang melakoni TC di Bali. Ia sudah melewatkan 2 kali latihan bersama skuad Garuda. Kabar pencoretan Sandy Walsh pun dibarengi rumor Garuda Caling alias pemanggilan pemain baru. Timnas Indonesia melalui Instagram resminya memberikan sinyal bakal ada pemain baru yang dipanggil, Garuda Caling, yang rencananya diumumkan pada Kamis 29 Mei 2025 siang. Manajer Timnas Indonesia Sumarji saat coba dikonfirmasi terkait pemanggilan pemain baru tersebut belum menyampaikan keterangan apapun. Panggilan mendadak sebelumnya juga dilakukan terhadap Beckham Putra Nugraha. Penyerang Persib Bandung itu menggantikan Septian Bagaskara yang cedera. Kini, tampaknya pemain yang dipanggil adalah penutup posisi Sandy Walsh yang belum bisa bergabung karena cedera. Pemanggilan pemain baru bukanlah hal yang mustahil saat pemain lain yang dipanggil berpotensi tidak bisa bergabung, seperti disampaikan sang pelatih Patrick Kluivert. Septian cedera yang kami tahu, Ragnar Oratmangoen juga cedera sayangnya. Sandy masih cedera. Saya berbicara dengan dia, masih tidak yakin apa dia bisa datang atau tidak, kata pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert saat latihan. Mungkin saya bisa memanggil pemain lain, kita tidak pernah tahu, pungkas Kluivert. Menarik ditunggu, siapa sosok pengganti Sandy Walsh yang akan dipanggil Kluivert? Apakah pemain yang berposisi bek sayap kanan sesuai posisi asli Sandy Walsh, atau memanggil pemain berposisi bek tengah? Kluivert bisa saja memanggil pemain bek tengah sebagai pengganti Sandy Walsh,
mengingat pemain sayap kanan sudah melimpah. Tambahan pemain center back akan menambah kekuatan lini belakang timnas. Apalagi sampai hari ketiga TC di Bali, kondisi bek tengah Jordi Amat juga masih meragukan. Meski sudah bergabung dengan skuad Garuda di Bali, namun Jordi Amat belum pernah mengikuti 2 kali latihan sebelumnya. 3 pemain yang berpotensi debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina, salah satunya ada Emil Audero. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 32 pemain untuk jalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Persiapan matang dilakukan karena skuad Garuda akan hadapi 2 laga penting pada Juni 2025, termasuk hadapi Cina di SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Jelang laga tersebut, Patrick Kluivert tak hanya memanggil pemain andalan, tetapi juga sejumlah wajah baru. Beberapa pemain pun berpotensi jalani debut bersama timnas Indonesia saat lawan Cina nanti. Siapa saja mereka? Salah satu pemain yang berpotensi debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina adalah Emil Audero. Kiper berusia 28 tahun ini resmi dinaturalisasi di Roma, Italia, pada 10 Maret 2025. Tetapi, Emil belum juga jalani debut membela timnas Indonesia. Dia turut dipanggil ke skuad Garuda pada Maret 2025, tetapi Patrick Kluivert lebih andalkan Martin Paes di posisi penjaga gawang. Kini, peluang Emil Audero debut membela timnas Indonesia terbuka lebar, sebab Paes dipastikan absen saat lawan Cina karena akumulasi kartu. Kemudian, ada Reza Arya. Kiper PSM Makassar ini juga berpotensi debut saat timnas Indonesia melawan Cina. Dia turut dipanggil Patrick Kluivert untuk berlaga pada Juni 2025. Reza Arya sejatinya beberapa kali dipanggil untuk membela skuad Garuda, termasuk pada laga persahabatan melawan Palestina, Argentina, hingga Turkmenistan. Namun, dia hanya mengisi bangku cadangan. Terakhir, ada Beckham Putra. Bintang Persib Bandung ini dadakan dipanggil ke timnas Indonesia. Dia awalnya tak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Kluivert, tetapi Beckham kemudian bergabung ke skuad gantikan Septian Bagaskara yang cedera. Ini merupakan panggilan pertama Beckham ke timnas Indonesia level senior. Sebelumnya, dia kerap membela skuad Garuda di kelompok umur, seperti U23, U22, dan U19. Beckham pun berpeluang debut membela timnas Indonesia karena tampil ciamik musim ini. Tercatat, dia mengemas 7 gol dan 3 assist dari 34 penampilannya bersama Persib Bandung di semua kompetisi 2024 hingga 2025. Terlebih, Beckham juga sukses mengantarkan Pangeran Biru julukan Persib Bandung juara Liga 1 musim ini. Pencapaian ini membawa Persib back-to-back juara Liga 1. Patrick Kluivert menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang 2 laga penting timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Skuad Garuda akan terlebih dahulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebelum melakoni laga berat melawan Jepang di kandangnya. Menurut Kluivert, 2 pertandingan ini merupakan ujian besar, tapi juga peluang emas untuk menunjukkan perkembangan tim. Ia memastikan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal agar para pemain bisa tampil optimal dan meraih poin penting. Melawan Cina, Kluivert optimistis anak asuhnya bisa meraih kemenangan. Ia menyatakan rasa hormat terhadap lawan, namun percaya bahwa timnas Indonesia punya kapasitas untuk tampil dominan. Keyakinan ini tak lepas dari performa positif para pemain di klub masing-masing dan semangat tinggi menghadapi pertandingan kandang. Kluivert juga ingin mempersembahkan hasil positif bagi para pendukung yang akan memadati stadion. Namun, Kluivert juga tak menutupi tantangan besar yang menanti saat melawan Jepang. Tim Samurai Biru saat ini memimpin grup C tanpa kekalahan dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menyebut pertandingan tersebut sebagai ujian nyata bagi timnya. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu memastikan bahwa Indonesia tak akan gentar.
Ia ingin pemainnya bermain lepas dan berani menghadapi tekanan besar dari tim sekelas Jepang. Laga kontra Cina dianggap sebagai momen krusial untuk membangun kepercayaan diri sebelum bertemu Jepang. Jika menang di Jakarta, motivasi tim akan meningkat signifikan. Kluivert menyebut peluang menang atas Cina sebagai hal yang realistis, asalkan para pemain tampil disiplin dan fokus. Setelah itu, barulah fokus dialihkan sepenuhnya untuk menghadapi Jepang dengan persiapan yang lebih matang. Kemenangan atas Cina akan menjadi batu loncatan penting menuju laga tandang yang jauh lebih berat di tanah Jepang. Piala AFF resmi berganti nama menjadi ASEAN Hyundai Cup setelah menjalin kemitraan besar dengan perusahaan Hyundai. Pengumuman kerjasama ini dilakukan secara resmi pada 26 Mei 2025 di pabrik Hyundai Manufacturing Indonesia Kabupaten Bekasi. Hyundai kini menjadi mitra utama dalam turnamen ini, menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola regional yang penuh gairah. Ini adalah kolaborasi pertama Hyundai dengan dunia sepak bola ASEAN, dan dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan ini difasilitasi oleh Sport FIFA yang melihat potensi besar dalam menggabungkan kekuatan antara sepak bola dan inovasi mobilitas. Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik, Sunny Kim, menyatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi global mereka, yaitu Progress for Humanity. Menurutnya, sepak bola adalah lebih dari sekadar olahraga, ia adalah kekuatan yang menyatukan komunitas dan membuka peluang bagi pendidikan, inklusi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Hyundai ingin menjadikan ASEAN sebagai panggung untuk menghadirkan semangat dan inovasi kepada masyarakat luas. Presiden AFF Hyef Samet memberikan sambutan hangat atas kehadiran Hyundai sebagai sponsor utama. Ia menyebut bahwa kemitraan ini memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara. ASEAN Hyundai Cup kini diharapkan menjadi platform yang tak hanya kompetitif, tetapi juga menginspirasi generasi muda dan memperkuat komunitas sepak bola regional. Dengan warisan keunggulan Hyundai dan semangat tak tergoyahkan AFF, turnamen ini diyakini akan memasuki era baru yang lebih besar, lebih inklusif, dan lebih mendunia. Legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas turut menyambut baik kemitraan ini. BP menilai langkah AFF menggandeng Hyundai sebagai momen besar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada laga ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal Juni 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan nanti. Pertandingan Timnas Indonesia kontra Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Masih ada waktu sekitar 10 hari lagi bagi kedua tim untuk meningkatkan persiapan. Timnas Indonesia dalam posisi lebih baik, berada di urutan keempat Grup C dengan nilai 9, dan punya kans lebih besar untuk lolos ke fase berikutnya. Sementara itu, di kubu Cina masih berkutat sebagai juru kunci Grup C dengan nilai 6, setelah 2 kekalahan beruntun pada periode Maret 2025. Ada sejumlah kabar baik yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia demi menjemput poin penuh atas Cina. Peluang Timnas Indonesia menuju pintu gerbang Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hasil apik pada pertandingan terakhir dengan menumbangkan Bahrain 1-0 di Jakarta, membuat kepercayaan diri pasukan Patrick Kluivert tersebut meningkat. Artinya tren positif di hadapan pendukung sendiri masih bisa terjaga saat menjamu Cina nanti. Musim kompetisi di level klub juga sudah usai, banyak pemain Timnas Indonesia yang meraih kesuksesan masing-masing. Dean James dan Kevin Dix misalnya. Kedua pemain yang sukses meraih gelar juara bersama Go Ahead Eagles dan FC Copenhagen. Ula Romeni juga berhasil mendapat tempat di Oxford United, sedangkan Jai Idzes tak tergantikan di Venezia. Tom Haye dan Kelvin Verdong juga menjadi andalan di klubnya masing-masing. Belum lagi deretan pemain di BRI Liga 1 musim ini yang baru saja berakhir seperti Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri bersama Dewa United, Rizky Ridho di Persija, hingga Ramadan Sananta bersama Persis Solo dan segera bertualang ke klub luar negeri.
Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil sejumlah pemain baru maupun wajah anyar rasa lama di skuadnya kali ini. Setidaknya ada 11 pemain yang berasal dari klub BRI Liga 1. Nama-nama baru itu memang layak mendapat kesempatan, karena merupakan pilihan utama di klubnya masing-masing serta sulit tergantikan. Rizky Ridho menjadi salah satu bek terbaik musim ini. Duo Sayuri bersaudara juga menyala di Maluku United. Egy Maulana Fikri menemukan performa terbaiknya, begitu juga Stefano Lillipali yang seperti terlahir kembali bersama Borneo FC akhir-akhir ini. Belum lagi pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam yang moncer di Thailand, kini mendapat kesempatan dipanggil. Faktor lainnya adalah masa persiapan yang bisa dibilang cukup bagi tim merah putih untuk berlatih, menyusun dan mematangkan strateginya. Berkaca dari FIFA Matchday periode Maret lalu, timnas Indonesia hanya punya waktu berlatih 2 hari sebelum kekalahan telak di Australia. Kali ini berbeda, timnas Indonesia memulai pemusatan latihan sejak 26 Mei 2025, dan pertandingan dimainkan pada 5 Juni 2025. Artinya ada waktu efektif 1 pekan bagi Ula Romeni dan kawan-kawan untuk berlatih keras selama TC di Bali, hingga mendekati sepak mula di Jakarta nanti. Waktu persiapan yang lebih dari cukup ini, setidaknya dapat membuat kebugaran pemain terjaga. Mulai dari recovery setelah kedatangan dari Eropa, hingga untuk memaksimalkan sesi dan porsi latihan. Di sisi lain, seluruh pemain timnas Indonesia bisa melakukan evaluasi dengan maksimal ketika melawan Cina, seperti berkaca pada pertemuan pertama, Oktober tahun lalu. Skuad Garuda kalah 1-2 meski lebih mendominasi permainan.